ولا تأمروني وأمر الحرام ولا تأمروني وأمر الحرام ولا تأمروني وأمر
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أزرق البدر علينا فاختفت منه البدر، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
ya Allah. أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد بدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد kita undang untuk hadir memberikan tausiah kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sauki. Tafadhol maskuro. Kita nantikan beliau insyaallah Bapak Ibu. Ada tolak al-badru gak ini? Gak ada hadroh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam
li ummatil Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di Masjid Baitul Muttaqin Tlogosari Wetan. Wabil khusus untuk orang tua kula Al-Mukarram Abah AKBP Abah Haji Maryana, penasehat takmir Masjid Baitul Muttaqin Al-Mukarram Abah Haji Ahmad Kamsuri, Ketua Takmir Masjid Baitul Muttaqin AKBP Abah Purnawirawan Abah Haji Sunaryono, yang tadi sudah membacakan tahlil di Masjid Baitul Muttaqin Guru Kolal Mukarram Ustadz Alif Qalibin, hadroh dari Masjid Baitul Muttaqin. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Telaga Sari Wetan tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik yang hadir ataupun yang diwakili, segenap kepala lingkungan di sekitar Masjid Baitul Muttaqin, mulai dari RT dan RW, tim perjalanan safari dakwah dari Badan Wakaf Al-Quran Kota Semarang, Ustadz Rahmadi, Bang Anas, Bang Billy dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi setelah pembacaan riwayat Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibarengi dengan mahalul qiyam, di mana Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Wasail fi Syahri Samail pernah menulis, ma min baitin au masjidin au mahalatin, tidaklah satu rumah, masjid ataupun kampung, quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya dibacakan maulidnya baginda Rasul, illa hafatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata, kecuali para malaikat sedang mengelilingi rumah, masjid atau kampung tersebut. Wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, dan para malaikat memohonkan memintakan permohonan dosa, ampunan dosa terhadap penghuni tempat-tempat tersebut.
wa ammahumullahu ta'ala bi rahmati wa ridwan, dan Allah menaungi kita yang sedang duduk di dalamnya dibaca maulid dengan rahmat dan keridhoannya. Mudah-mudahan lewat pembacaan maulid baginda Nabi, Allah jawab semua kita dan dijadikan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, kehadiran kami malam hari ini di Masjid Baitul Muttaqin sesungguhnya memiliki satu misi utama. Apa itu? Mengumpulkan para puwakaf Al-Quran skala nasional, yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Islam. Yang sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini kita di Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam sekarang tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Padahal dalam Islam Al-Quran adalah imam untuk manusia. Begitu. Kira-kira imam ikut makmum atau makmum yang ikut imam? Kalau memang kita makmum yang ikut imam, maka harusnya kita yang mengikuti Al-Quran. Tapi sayang seribu sayang, berapa banyak masyarakat di kota Semarang ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan dinding rumah belakang. Bahkan kalau mau jujur, berapa banyak kita di Tlogosari Wetan ini yang hanya menjadikan Al-Quran gak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Selesai akad nikah, dengan dalih penghormatan terhadap kitab suci Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang tertinggi, bahkan untuk diambil pun susah lagi. Tapi ini teng Jakarta ya, di Jakarta. Kalau di sini insya Allah Mbah Yai sama. Amin. Nah makanya malam hari ini, selain mengisi majelis-majelis ilmu di masjid yang kami hadiri, kami berharap malam hari ini jamaah Masjid Baitul Muttaqin mau kiranya untuk membantu menghidupkan kebutuhan Al-Quran dan menghidupkan kembali Al-Quran di Indonesia ini. Insya Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum kita mulai majelis ilmu pada malam hari ini, izinkan kami sebentar lagi tim kami akan mengitarkan kotak infak. Tapi saya harus jujur, saya minta maaf, saya minta ridho. Saya khawatir nanti ada yang berpikir infak ini untuk Al-Quran. Lebih baik saya jujur di hadapan Bapak Ibu secara langsung daripada Bapak Ibu yang bertanya kepada kami di yaumil hisab. Itu lebih menakutkan buat kami. Tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran. Tapi tujuan infak ini adalah mutlak untuk membantu meringankan safari dakwah kami bersama Al-Quran selama kami hadir di Provinsi Jawa Tengah ini, Pak. Karena jujur, kehadiran kami di Jawa Tengah ini 8 hari yang lalu sampai malam hari ini di Tlogosari Wetan, alhamdulillah tidak atas sponsor dari perusahaan manapun, juga tidak atas bantuan dari pejabat manapun. Bahkan ke berbagai macam majelis taklim dan masjid pun kami dari Badan Wakaf Al-Quran tidak mengenakan biaya sedikit pun untuk masjid, kecuali yang penting siapkan saja jamaahnya. Nah makanya kenapa? Sebab kami dari yayasan berprinsip program Al-Quran ini kalau mau berhasil harus benar-benar dari umat. Maka insya Allah manfaatnya akan langsung terasa kepada umat itu sendiri. Nah makanya malam hari ini izinkan kami mengharapkan kerendahan hati untuk Bapak Ibu mau sudi kiranya
menjadikan diri kita masing-masing seperti apa yang didoakan para malaikat-malaikat Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi mereka-mereka yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bu, mau membantu meringankan safari dakwah Al-Qur'an 20 orang. Pak, ya lemes. Belum pada ngopi, Pak? Sama. Baru ngeteh saja di belakang. Mau membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran? Alhamdulillah. Bawa duit? Pinten? Oh nggak apa-apa. Alhamdulillah. Berapapun kami berucap kepada Allah, alhamdulillah. Baik, sambil kotak infak lewat, ayo sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi di malam Jumat ini. Semoga lewat keberkahan solawat asghil yang kita akan bacakan ini sebagai asbab Allah jauhkan bencana dari Telogosari Wetan kita. Allah jauhkan orang-orang zolim dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Hadroh minta tolong iringin bisa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, makasih Hadroh, makasih Soli sudah ngebantu. Bapak Ibu, semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan malam hari ini nilainya dilipat gandakan oleh Allah, baik untuk urusan dunianya, lebih-lebih untuk urusan akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Berhubung sekarang lagi malam Jumat dan malam Jumat terakhir di bulan Sya'ban,
bulan Syaban ini bulan kesukaannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ingin sekedar mengajak kita untuk membicarakan lagi tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi untuk menjadi contoh ini yang paling susah. Dan itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita masyarakat Logosari Wetan ini untuk mencontoh sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi bukan seorang potongan malaikat setengah lagi manusia, bukan. Baginda Nabi juga bukan keturunan dari Superman. Beliau seorang manusia biasa sama kayak kita, Pak. Nah, maaf, kenapa saya ajak bicara ini? Kalau ada ajaran agama manusia disuruh mencontoh manusia, ini kan ajaran paling masuk akal, Pak. Nggih apa nggih? Ayo. Coba bayangkan ketika kita masyarakat di Tlogosari Wetan ini diperintah Allah untuk nyontoh malaikat. Bagaimana mungkin bisa nyontoh malaikat kita, Pak? Makan tidak, tidur tidak, minum tidak, makan tidak perlu, sama duit nggak peduli. Betul? Susah nyontohnya. Beliau itu baginda Nabi, manusia utuh, sama kayak kita. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan kepada beliau, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau manusia sama kayak mereka. Tapi jangan lupa, walaupun baginda Nabi seorang manusia sama kayak kita, dalam riwayat Maulid pun disebutkan, beliau itu basyarun lakal basyari. Manusia utuh, tapi bukan manusia pada umumnya, Pak. Dalam segala hal, beliau merupakan uswatun hasanah. Contoh yang membuktikan bahwa Nabi itu juga sama kayak kita, Pak. Contoh, kita masyarakat Tlogosari Wetan ini perlu tidur apa tidak? Tidur apa tidak? Tidur. Baginda Nabi pun seorang manusia biasa sama kayak kita. Beliau juga tidur. Nek tidur Nabi, tidur mata saja. Hatinya nggak pernah tidur, Pak. Tidur Nabi. Tidur Nabi. Tidur kita tidur pulas. Kalau sudah tidur lupa waktu, subuh jam 5:30. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Nah, ini loh kalimat maulid itu basyarun lakal basyar. Manusia tapi bukan manusia pada umumnya. Contoh lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita menungso di Tlogosari Wetan ini kemeringat apa tidak? Oh, kemeringat, kalau juga sudah kemeringat ini. Baginda Nabi pun manusia biasa, Pak. Beliau juga punya keringat. Tapi maaf, Bu, keringat Nabi itu wangi bau minyak kasturi. Padahal saat itu belum ada parfum baju dan gak ada sejarahnya Nabi pakai parfum. Nggih apa nggih? Keringat Nabi. Keringat Nabi. Keringat kita, ya udah rasain masing-masing, gak usah disebut, malu. Ini loh. Ini kita sekarang ini dengan mudahnya, gampang sekali langsung mencontoh apa-apa kepada baginda Nabi. Beliau memang manusia biasa, tapi bukan manusia pada umumnya. Beliau bibit unggul yang dijadikan uswatun hasanah. Lalu apa yang bisa kita contoh
dari perjalanan hidup baginda Nabi mengambil keberkahan malam Jumat ini? Dua yang saya mau sampaikan. Pertama, dalam berdakwah, baginda Nabi itu mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu, yang sangat kita rasakan, Pak. Maaf sekali, maaf. Kenapa saya ajak kita ngomong kayak begini? Sangat kita rasakan bahwa belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat menyebabkan iman kita kepada Allah lah yang semakin menurun, Pak. So tahu kamu Syauki. Rasa-rasanya kan kamu baru sekali ini masuk Telaga Sariwetan ini. Udah berani menilai masyarakat Telaga Sariwetan si Syauki. Enggak begitu kami. Betul apa betul? Insya Allah urusan dunia sama akhirat kami di sini stabil dan seimbang. Betul? Bohong. Saya minta maaf Bu, saya minta maaf Pak. Kenapa saya berani bilang bohong? Kalaupun Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasangan, saya setuju. Tapi maaf, tidak setiap pasangan tersebut Allah berikan keseimbangan, Pak. Saya ulang, biar nggak salah kaprah nih. Biar nggak salah kaprah. Betapa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasangan, pasti. Tapi tidak dalam pasangan Allah berikan keseimbangan. Contoh, Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Pasangan apa tidak? Pasangan. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah jauh lebih berat seorang laki-laki daripada perempuan. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengajarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan niku suwargo manut neraka. Tuh mudahnya tuh. Kalau tanya seimbang apa tidak? Tidak. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam. Pasangan? Pasangan. Tapi waktu siang Allah beri 3. Pagi, siang, dan sore. Sedangkan malam dari matahari terbenam sampai fajar syuruk dihitung malam. Seimbang? Tidak. Pun sama. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan akhirat. Tapi ketika kita masyarakat Logosari Wetan ini lebih cenderung ngurusin dunia, akhirat kita nggak akan pernah kemana-mana, Pak. Tapi justru ketika kita ngurusin akhirat kita daripada dunia, maka percayalah dunia yang akan mengejar kita. Supaya apa? Supaya kita terjerembab dalam urusan dunia ini. Itu loh permainan Islam. Permainannya Allah. Baginda Nabi sampai mengajarkan irhamu ma fis sama yarhamukum ma fil ard. Kalau kita sayangin apa-apa yang ada di langit, maka Allah akan perintahkan makhluk-makhluk di bumi untuk sayang kepada kita. Ingat ayat 1000 dinar? Ingat ayat 1000 dinar? Ini ngapunten Gey, ngapunten Mbah, ngapunten Romo. Sekarang ini kenapa saya bilang iman kita turun, Pak? Sekarang ini kita masih salah dalam melihat agama kita sendiri. Coba. Kita ini sekarang lebih mengharapkan keajaiban dalam Islam daripada mau berikhtiar. Sehingga kita jadi malas, Pak. Padahal Islam memang agama yang penuh keajaiban. Tapi Islam tidak menjual keajaiban itu sendiri. Inilah pentingnya iman, Pak. Ketika iman yang bicara, maka beramal wajib pakai ilmu. Enggak asal-asalan, Pak.
atau berilmu pun wajib diamalkan. Karena Al-Imam Ibn Ruslan mengajarkan amal yang gak pakai ilmu gak akan sampai pahala. Ilmu yang tidak diamalkan akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Jadi dalam Islam, amal wajib pakai ilmu, ilmu wajib diamalkan. Ini kita masih sering salah, Pak, dalam memandang agama kita sendiri. Percaya? Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Ini biar kita sama-sama belajar, Pak. Saya juga wajib belajar sama panjenengan. Bukan mentang-mentang saya yang duduk di atas, terus saya merasa paling alim. Setan saya. Saya bisa ngomong di sini cuman karena dua. Keberkahan dari doa orang tua dan doa para masyayikh kula. Enggak lebih dari itu. Makanya kula biar sama-sama belajar. Ini kita sekarang ini banyak amal tapi nggak pakai ilmu. Contoh, kita lebih senang belakangan ini. Sebentar ya, sebentar. Jangan dibunyiin kecrekannya. Yeah. Sekarang ini kita lebih senang menghidupkan yang sunnah, tapi lupa menyempurnakan yang wajib. Percaya apa tidak? Kalau Bapak masih nggak yakin, saya tanya lagi. Qobliyah ba'diyah dalam Islam itu hukumnya apa? Sunnah. Mengqadha salat dalam Islam hukumnya wajib. Yang mana yang panjenengan lakukan? Ini bahayanya kita, Pak. Akibat beramal tapi nggak pakai ilmu, Pak. Bapak punya hutang puasa. Punya. Belum ditunaikan keburu meninggal dunia. Maka hutang puasa kita itu bisa lunas di hadapan Allah ketika keluarga menunaikan fidyah. Nggak punya lagi hutang di hadapan Allah kita puasa. Bapak ibu punya hutang nazar. Belum ditunaikan nazar, Allah matikan kita. Artinya kita meninggal bawa hutang nazar, betul? Tapi hutang nazar kita bisa lunas ketika anak keturunan menunaikan nazar kita. Tapi ketika Bapak Ibu punya hutang sholat, maaf, Allah tidak menerima fidyah sholat. Ya walaupun ada fikih kontemporer, ulama-ulama mutaakhirin mengeluarkan fatwa sholat boleh difidyah. Tapi saya minta maaf, saya tidak ngaji sama guru-guru yang membolehkan fidyah sholat. Saya ngaji sama guru saya Rahmatul Abror, Mbah Nur Muhammad Iskandar Eski. Beliau itu menegaskan sholat tidak ada fidyah di dalamnya. Artinya ketika kita meninggal punya hutang sholat, sampai di yaumil hisab pun akan jadi tetap hutangan sholat buat kita, Pak. Apunten. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah pernah mengqadha sholat-sholatnya yang ketinggalan dari mulai baligh sampai malam hari ini. Ini loh kita. Bahwa Islam itu agama yang mudah, jadi jangan dipersulit. Tapi juga mohon jangan digampang-gampangin. Dosa lain bisa hilang di hadapan Allah, tapi hutang sholat nggak akan bisa terhapus dari hadapan Allah. Bu, sholat id hukumnya apa? Sunnah. Sholat subuh hukumnya yang sering kesiangan yang mana? Bahkan ada di Jakarta yang rela nggak sholat subuh demi ngejar id. Manasin
sayur dulu, dandan dulu, subuhnya ditinggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini loh kita Pak. Sering menghidupkan yang sunnah tapi lupa menunaikan yang wajib. Padahal sunnah hukumnya tetap sunnah. Di mana hukum sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Nggih. Tapi sekarang rasa-rasanya Romayai, sunnah itu sudah mendekati wajib. Ketika nggak dilakukan kita berdosa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan keluar hukum baru bid'ah. Ya Allah. Saya baru tahu bid'ah jadi hukum Mbah Yai. Loh bid'ah itu kan baina makruh wa mubah. Itu bid'ah tuh. Dan sekarang bid'ah jadi hukum Pak. Hukum itu tetap 5. Halal, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Ini sekarang bid'ah sunnah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nggak ngerti ini salah paham atau pahamnya yang salah. Ini loh kita Pak. Padahal ibadah sunnah itu dulu orang tua saya Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Beliau pernah mengajarkan begini. Bicara sunnah. Ibarat kita punya sarung. Sarung pas bagian aurat bolong. Kan gak bisa dipakai sholat. Nah sunnah itu cuma nambelin sarung. Jadi kalau dalam ibadah sunnah itu. Kalau ada sholat kita yang ria, yang ujub. Sunnah nutupin. Kalau ada sedekah kita yang sombong, sunnah bersihin. Bukan nambelin. Iya maaf, sunnah itu cuma nambelin. Bukan ngeganti. Nah, ini sekarang kita Pak, sarung yang gak ada terus mau nambel. Kira-kira apa yang mau ditambel Pak? Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama Pak. Sehingga kita tidak terjebak dalam apa? Menanti keajaiban-keajaiban Islam. Ini loh kita. Menanti selalu dalam kehidupan Allah itu maha bisa, Allah itu maha luar biasa. Tapi kita lupa untuk tugas kita apa? Berikhtiar. Islam itu bukan agama yang menjual keajaiban Pak. Yang selepas sholat Bapak boleh duduk, zikir, tirakat. Ya. Lalu tiba-tiba sim salabim abrakadabra rezeki turun dari langit. Tidak. Islam gak begitu. Justru diajarkan dalam Al-Quran. Islam itu selesai kita melakukan sholat. Fantashiru fil ard. Bertebaran kita di muka bumi ini. Cari karunia Allah. Mumpung masih banyak ulama, perbaiki cara kita memandang Islam. Islam itu mudah, jangan dipersulit, tapi juga mohon, jangan digampang-gampangin. Islam itu agama yang fleksibel, jangan terlalu kaku, akan mudah dipatahkan. Tapi juga jangan terlalu lembek, kenapa? Akan mudah dipermainkan. Ini sekarang yang melanggar hukum itu kan rata-rata orang yang tahu hukum. Betul. Kenapa? Akibat kita nih belajar pinter tapi nggak belajar benar. Apa buktinya? Banyak dari kita sekarang dengan dalih kemajuan teknologi. Ngajinya sama Mbah Google. Belajarnya karo Ustazah YouTube. Makanya jangan heran sekarang ini orang banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Loh sekarang pesilat aja bisa jadi ustadz kok ngeluarin fatwa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Nggak tahu sekarang orang belajarnya dari kiai siapa, ngajinya di pesantren mana, naik di internet tahu-tahu memberikan fatwa. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah. Ini sekarang banyak yang kayak begini. Hingga akhirnya kita jadi bingung umat. Padahal yang paling enak kita diajarkan, sudahlah derek ulama, itu yang paling nyaman sudah. Ini kan sekarang terjadi Pak, di Semarang kita nih Pak. Ada orang yang baru belajar hijrah sebulan, sudah berani menyalahkan amalia-amalia yang dilakukan orang tua dan guru kita Pak. Ini repot Pak kayak begini Pak. Makanya ketika itu terjadi, perbedaan yang akan kita perbesar. Padahal perbedaan yang terjadi di antara umatku, kata baginda Nabi, itu merupakan rahmah yang Allah berikan untuk kita. Selama tidak untuk berpecah belah. Ada yang nanya, Ustaz sama saya. Syauki, uang dari pongkolnya saja sudah berbeda kok. Antara para imam-imam mazhab. Lalu kenapa kita di bawah nggak boleh beda? Saya bilang yang mana bedanya antara imam mazhab? Kenapa? Kalau kita mau jujur. Ini maaf sekali maaf. Saya kutip biar kita sekali lagi. Saya bukan nggak ada maksud apapun kecuali kita memandang agama ini secara koridor. Kalau kita mau jujur, seluruh imam mazhab itu antara guru dengan murid. Imam Ahmad bin Hambal ngajinya itu sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya sama Imam Malik. Imam Malik ngajinya sama Imam Abu Hanifah. Lalu di mana ketetapan fikihnya berubah? Ketetapan fikih bisa berubah bergantung dari tempat dakwahnya. Saya ulang. Hukum fikih bisa berubah bergantung dari tempat dakwah. Contoh. Ini kita sebentar lagi Ramadan nih. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita ketemu dengan Ramadan. Ini kasus sering tumbuh di bulan Ramadan. Apa kata orang-orang? Soki, iya Pak. Islam itu kan lahir di tanah Arab. Memang. Di Arab saja nggak pakai imsak. Lalu kenapa di Semarang wajib pakai imsak? Oh, soal imsak ya. Iya. Begini Mas. Yang tidak menggunakan imsak itu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Di mana tiga mazhab itu sumbernya dakwah di Jazirah Arab. Ini saya tegaskan dulu. Tiga imam ini sumber dakwahnya itu di Jazirah Arab. Di mana orang Arab itu sama ibadah lebih tertib. Kalau Bapak Ibu berkesempatan umroh Ramadan, amin. Nanti Bapak Ibu akan lihat sendiri. Orang Arab itu selesai mereka makan sahur, mereka berbondong-bondong ke masjid. Di masjid ada yang tahajud, ada yang baca Quran, ada yang sunnah lain, ada yang ngobrol di halaman. Sehingga pengurus masjid nggak pakai manggil-manggil jamaah, langsung azan. Sementara kenapa di Indonesia mazhabnya pakai imsakiyah, yang menggunakan imsakiyah itu mazhab Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i itu asli Irak, Baghdad. Tapi murid-murid Imam Syafi'i berdakwah sampai Jazirah Asia. Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand. Di mana orang Asia itu sama ibadah suka ngecilin, ngentengin. Nggak usah orang Asia Pak, orang Tlogosari Wetan. 5 menit mau azan subuh baru bikin kopi kita Pak. Iya Pak. Nah, ulama khawatir nanti ketika kita lagi enak-enak kedengaran minum kopi, kedengaran azan,
lewat tenggorokan puasa batal. Maka dibikin imsakiyah. Dan ingat, perbedaan waktu pun bisa menghasilkan perubahan hukum. Dulu ketika baginda Nabi masih ada sampai para tabi'in, jatuh waktu sholat itu ketika azan di kalimat hayya 'alas sholah. Makanya aman ketika Allahu Akbar. Makanya ada hadis, habiskan makananmu yang ada di mulut ketika terdengar suara azan awal. Kan begitu hadisnya tuh. Kenapa? Karena jatuh hukum sholat itu pas di kalimat hayya 'alas sholah. Baru jatuh hukum. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi lebih presisi. Makanya dalam musyawarah terakhir ada perubahan. Jatuh hukum sholat di zaman akhir ini pada saat awal azan. Tuh. Jadi bukan perbedaan soal ajaran, soal wilayah dakwah. Paham sampai sini? Ini loh kita sekarang. Kita cuma bisa pintar, tapi kita nggak pernah belajar jadi benar, Pak. Kita salah dalam memandang agama kita sendiri, Pak. Dan kita lebih senang mengambil fatwa dari internet daripada fatwa guru-guru kita di sini, Pak. Padahal baginda Nabi mengajarkan fasu'ila faftau bi ghairi ilmin dhallu wa adallu. Orang yang memberikan fatwa tapi tidak didasari dengan ilmu, maka dia akan sesat, bahkan bisa menyesatkan. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu, anaknya jangan teriak-teriak, nanti urat lehernya sakit kayak saya ini. Nggih. Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama. Ya. Ini sekarang nih banyak kawan-kawan kita berbicara agama itu ilmunya S2. Setahu saya. La haula wala quwata illa billah. Ini repot kalau ngomong agama setahu saya, Pak. Memangnya Islam diturunkan kepada awake dhewe? Kan tidak. Islam itu diturunkan dari baginda Rasul, turun kepada para sahabat, tabi'in, para salafus saleh, imam-imam mazhab, ulama sampai kepada kita, Pak. Makanya ada sebuah makalah mengajarkan laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau saja tidak karena guru-guru kita ini, nggak akan pernah kita tahu siapa Tuhan kita sesungguhnya, Pak. Ayo. Jangan sampai kita salah kaprah, Pak. Saya bilang tadi, kita lebih senang menjual keajaiban Islam. Nggak percaya? Nih, saya pernah. Dulu ketika masih remaja. Sauki, ada apa? Mas, saya bilang. Kamu kalau ingin dikasih rezeki yang luar biasa, sholat duha. Oh, begitu ya? Iya. Lama-lama kalau mikir, Pak. Kalau memang sholat duha bisa membuat kita kaya, saudara-saudara kita di luar Islam, mereka nggak ada yang sholat duha kaya-kaya, Pak. Betul. Bukan karena sholat duhanya yang bikin kita kaya, tapi keistiqomahan kita dalam menghidupkan duha membuat syahwat kita akan dunia yang menurun sehingga kehidupan kita berkecukupan. Saya ulang biar nggak salah tangkap nih.
Bukan karena duha yang membuat kita kaya. Tapi karena keistiqomahan kita menghidupkan duha, itu yang membuat syahwat dunia kita menurun sehingga kita lebih merasa cukup untuk urusan dunia, Pak. Ya kan kita lucu. Duha cuma sekali dua kali doanya pengen sugih. Gila kita, Pak. Allah tidak melihat berapa banyak ibadah kita. Yang Allah nilai keistiqomahan kita dalam melakukan ibadah itu sendiri, Pak. Makanya ulama mengajarkan al-istiqomah khairun min alfil karomah. Satu keistimewaan jauh lebih baik daripada 1000 karomah yang terjadi, Pak. Ya. Makanya saya minta maaf. Saya agak mangkel, Pak, dengan para motivator-motivator. Nek motivator niku kalau ngomong saya enak udele dewe, Pak. Woi, ayo saudara-saudara, kalau kita mau sukses, kalau kita mau kaya, kalau kita mau berhasil, kerja keras, kerja. Oh maaf, kalau memang kerja bikin sukses, kuli bangunan kurang keras apa kerjanya, Pak? Iki ngapunten nih, Pak. Enggak. Yang Allah nilai dari keistiqomahan kita dalam melakukan ibadah. Sekali lagi ayo perbaiki cara pandang kita, Pak. Ini yang membuat iman kita terus tergerus oleh zaman, Pak. Ada lagi nih. Ini lebih kurang ajar, Ustaz. Demi Allah Mbak Yai. Iki kula tersinggung tenan iki. Syauki. Karena kejadian di kula sendiri. Demi Allah ini kejadian di kula sendiri. Syauki, ada apa, Pak? Dalam Islam, apa, Pak? Ngomongin agama. Nek kalau ingin benda dunia, pegang benda tersebut lalu bacakan sholawat Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngapunten, Pak, ini pelecehan, Pak. Bahwa Allah pasti memberikan lewat karena nama kekasihnya disebutkan untuk benda tersebut. Tapi buat saya pelecehan. Terlalu murah. Sholawat yang kita bacakan kita tukar dengan dunia ini, Pak. Loh, sholawat kita itu untuk menanti syafaatul uzmahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan terjebak pada keajaiban-keajaiban, Pak. Islam agama yang penuh dengan keajaiban. Isra Mi'raj ajaib. Betul? Keberkahan harta ajaib. Tapi semua itu ada polanya. Enggak langsung simsalabim abrakadabra. Lo kok dengan santainya lo? Sholawat kita mau kita tuker sama dunia, Pak. Inna syafaati li ummati yaumal qiyamah minal kabair. Sungguh syafaatku nanti di hari kiamat aku berikan kepada mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa besar yang susah dan terlalu lama nanti di dalam neraka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayo. Perbaiki lagi cara pandang kita, Pak. Kalau untuk urusan dunia saja, ya Allah, ya Rabbana. Apa sih yang ditakutin, Pak? Ayam, Bu. Ngerti ayam kan? Ayam itu dari pertama diciptakan sampai sekarang modal rezekinya dari Allah itu cuma 2. Tokcer, patok dan ceker. Kalau tanya, ditetapin apa tidak rezekinya? Ditetapin apa tidak? Ditetapin. Kulo belum pernah dengar ada ayam ikut proyek tender jalan tol, Pak. Ini ngapunten ini. Masa kita kalah sama ayam, Pak? Ayam yang cuma modal rezekinya patok sama ceker ditetapin. Bahkan dijadikan pelajaran buat orang tua kita.
ketika kita kecil, nak kalau tidur bangunnya jangan siang-siang, nanti rezekinya dipatok. Masa kita kalah Pak menungso sama ayam Pak? Cacing adanya di bawah tanah, tidak diberikan akal, kaki dan tangan. Allah tetapin apa tidak rezekinya Pak? Saya bingung. Kenapa ketika kita manusia yang katanya makhluk Allah yang paling sempurna, diberikan akal untuk berpikir, tangan untuk berdoa, kaki untuk berusaha, tapi masih ragu dengan ketetapan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang tua saya mengajarkan, enak itu kayak pelangi Pak. Enak itu kayak pelangi. Dan pelangi itu selalu ada di atas kepala orang. Gak pernah pelangi ada di kepala kita Pak. Kita melihat orang enak, orang melihat kita enak. Jadi adanya di mana pelangi itu? Enak adanya di mana? Bapak ngelihat saya mungkin, Syauqi enak ya sama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran setiap bulan keliling Indonesia. Kata Bapak. Nah kalau kata saya, Bapak jauh lebih enak. Setiap malam bisa kumpul sama keluarga. Enak adanya di mana Pak? Enak adanya di hati. Ketika kita pasrah dengan apa yang sudah Allah tetapkan, maka Allah akan berikan kita yang luar biasa Pak. Ketika kita mampu bersyukur atas nikmat yang sedikit, maka Allah akan kasih kita nikmat yang banyak. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ini kembalikan lagi iman kita Pak, apalagi kita mau kedatangan tamu agung Ramadan ini. Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Ingat, mudah-mudahan sekali lagi kita berharap lewat keberkahan majelis ini, lewat keberkahan infak yang Bapak Ibu keluarkan, ya, Allah kasih kita panjang umur sampai bertemu dengan Ramadan esok. Amin. Tapi kalau pesan, boleh kalau pesan? Boleh kalau pesan Bu? Kalau Allah kasih kita bertemu dengan Ramadan esok, monggo, tolong, saya minta maaf. Ini buat saya pribadi. Tolong jadikan Ramadan esok. Tolong jadikan Ramadan esok sebagai dua perkara dalam kehidupan kita. Pertama, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan yang terbaik yang kita lakukan. Oh Syauqi kurang baik apa kami Syauqi? Saya enggak berani. Nak, sayang, soleha, sebentar ya, sebentar. 5 menit lagi insya Allah selesai. Ya, nggak apa-apa. Memang tugas kalian lagi bermain. Tapi sayang, nak, sebentar. Kalau kalian masih mau bercanda, di samping nggak apa-apa sayang. Susah ngomong Abi kalau ada saingan soalnya. Ye, kalau masih mau di dalam yang tenang ye. Solehah sedoyong ye. Amin ya robbal alamin. Sampai mana kulo Pak? Puasa. Saya nggak berani ngomong bagaimana kurang baiknya. Cuma kita sadar diri mawon. Kita nih masih menjadikan Ramadan itu nggak lebih dari pertandingan soalnya Pak. Ya. Makanya cara puasa kita ini sudah dibaca sama Nabi hampir 15 abad yang lalu. Kam min so'imin. Berapa banyak nanti umatku, masyarakat Logosari Wetan, yang ketika masuk bulan Ramadan tidak mendapatkan kebaikan apapun dari Ramadannya illal ju' wal atos. Kecuali cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja.
Artinya apa Bu? Puasa sih puasa, tapi ngerasani tetangga jalan terus. Puasa sih puasa Pak, tapi masih suka ngambil yang bukan haknya. Puasa sih puasa, tapi masih banyakkan tidurnya daripada puasanya. Syauki, hati-hati kamu bicara. Memangnya salah? Salah kamu ngomong. Salahnya tidurnya orang puasa itu menjadi ibadah. Memang saya bilang benar Bang, benar Mas. Tidurnya orang puasa memang ibadah selama tidak meninggalkan pertama yang wajib-wajibnya sebagai muslim. Itu yang pertama. Tidurnya orang puasa ibadah selama pertama tidak meninggalkan kewajibannya sebagai muslim. Yang kedua, tidurnya diniati untuk menghindari maksiat. Yang kalau bangun kita jadi ngomongin tonggo, mending tidur wae. Itu baru ibadah. Tapi kalau tidurnya orang puasa dari basbar sahur sampai menjelang subuh, sampai menjelang maghrib, itu bukan puasa, belajar mati namanya. Iki hati-hati loh, hati-hati. Ya. Ayo kita sadar diri saja. Saya bilang tadi, kita masih menjadikan Ramadan gak lebih dari pertandingan. Namanya pertandingan 3 babak Pak. Penyisihan, semifinal, dan final. Kita masih terjebak dalam euforia sesaat di Ramadan Pak. Cuma awal-awal saja. Coba lihat, 10 hari pertama Ramadan babak penyisihan. Ya namanya babak penyisihan, semua tim turun ke lapangan. Yang gak bisa main pun boleh ikut main kok. Makanya lihat awal Ramadan, Baitul Muttaqin full house, gak kuat nampung jamaah. Sampai keluar-luar. Kenapa? Babak penyisihan bahaya itu. Tapi begitu 10 hari kedua Ramadan, semifinal. Ya namanya semifinal, setengah tim doang yang bertanding Pak. Makanya lihat, pertengahan Ramadan, Baitul Muttaqin mengalami kemajuan dalam sholat. Sholatnya makin maju maksudnya. Nah yang prihatin, 10 hari ketiga Ramadan, babak final. Ya namanya babak final Pak. Biasanya tinggal 5-6 tim yang ikut bertanding. Betul? Lihat akhir Ramadan. Baitul Muttaqin sholat berjamaah biasanya kalau siang imam doang berdua sama karpet Pak. Yang azan dia, yang qomat dia. Ini nyengir tapi mikir nih. Ya, karena ini selalu terjadi ulangan tiap tahun seperti ini Pak. Padahal ada satu cerita langsung dari Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin. Ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, baginda Nabi itu tidak sungkan menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sejadah untuk lebih banyak di masjid daripada di rumah. Di Telogo Sariwetan ini juga saya percaya 10 hari terakhir Ramadan nggak ada yang di rumah. Tapi juga nggak ketemu di masjid. Mall. Bu, ayo saya pesan boleh? Ini mumpung sebentar lagi, insya Allah berapa hari? Sepekan lagi ya? Sepekan lagi. Mumpung masih sepekan ya, ibu besok boleh minta duit 20 juta sama suami. Pak, saya minta duit 20 juta buat beli keperluan lebaran nanti. Saya nggak mau nanti Ramadan harus pecah pikiran ibadah untuk lebaran. Oi. Pak,
Kalau istri ternyata besok bener ngomong kayak begitu, langsung aja ke pengadilan agama wae Pak. Ayo, mumpung bertemu Ramadan, tingkatkan nilai ibadah kita. Karena apa? Setiap malam Ramadan itu malam yang luar biasa. Nih, malam Ramadan ya Pak, ngapunten Pak. Doa setiap malam dijawab oleh Allah. Permohonan kita dikabulkan. Dosa dapat jaminan ampun, taubat diterima, pahala dilipat gandakan, pintu surga dibuka lebar-lebar, lawang neraka ditutup rapat-rapat. Tidak ada malam-malam istimewa kecuali malam Ramadan. Makanya ini momentum kita Pak. Ingat, kita umat akhir zaman ini bicara umur relatif lebih pendek Pak. Ibadah juga cuma sebentar. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam 2000 tahun. Umatnya rata-rata 2000 tahun. Kan ada kaidah dalam Islam, usia umat nabi mengikuti nabinya. Umat Nabi Adam ibadahnya panjang-panjang. Nabi Nuh 940 tahun. Umatnya rata-rata 900 tahun Pak. Masih panjang Pak. Bahkan ada cerita terakhir. Saya cerita. Boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Satu malam ada seorang ibu-ibu datang kepada Nabiullah Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya Nuh, ada apa Bu? Doakan anak saya Nuh, doakan anak saya. Sambil berlinang air mata. Anak saya baru meninggal tadi siang Nuh, usianya masih sangat belia. Doakan biar masuk surga Nuh nanti. Amin, kata Nabi Nuh. Memang anak ibu usianya berapa? Baru 250 tahun Bu. Ya Allah, 250 tahun masih muda katanya. Kita 80 tahun aja di Semarang udah di kasur Pak, nggak bisa kemana-mana. Ya Pungge. Lalu Nabi Nuh berkata, ya Allah Bu, 250 tahun iya. Percayakah ibu apa Nuh? Nanti akan datang di akhir zaman manusia yang umurnya nggak lebih dari 60 tahun. Ya Allah kata, kaget itu. Ketika diceritakan oleh Nabi Nuh kaget. Bener Nuh, bener Bu. 60 tahun, 60 tahun. Apa mereka punya rumah Nuh? Ya Allah, 60 tahun yang ditanya rumah Pak. Apa kata Nabi Nuh? Sungguh bangunan-bangunan umat akhir zaman adalah bangunan terbaik yang mereka bangun untuk kita manusia. Lalu apa kata ibu tersebut? Ya Nuh, seandainya Allah kasih saya hidup di akhir zaman nanti Nuh. Begitu saya masuk usia balik, saya akan bangun sebuah bangunan di mana saya akan berdiam untuk ibadah sampai kematian menjemput saya Nuh. Ya Allah, 60 tahun Pak. Untuk umat zaman Nabi Nuh masih baru lahir. Tapi ingat, kita bersyukur sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Walaupun umat baginda Nabi, nyontoh Nabi umur kita sampai berapa? 63. Maaf, kalau malam ini ibu terasa 50 tahun, waspada. Tapi kalau malam ini panjenenganipun terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari. Makan presto yang banyak Pak. 2 hari lagi mau dijemput saya. Tapi jangan khawatir. Ya Allah, begitu banyak keutamaan kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ini saya jelasin. Bersyukurnya kita sebagai umat baginda Rasul. Apa? Allah tidak akan pernah mengazab secara langsung. Wa mallahu
Allah tidak akan menurunkan azab. Innallaha la wa anta fihim wa mallahu yu'adzibu ma wa ma anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab ya Muhammad selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Tapi juga apa? Allah tidak akan menurunkan azab walaupun baginda Nabi tidak ada selama di tengah-tengah kita masih banyak yang istighfar. Ini loh. Ayo, saya tanya. Dosa apa yang di akhir zaman ini yang tidak ada, Pak? Nabi-nabi terdahulu itu dosanya cuma satu. Nabi Adam, pembunuhan. Nabi Lut, Sodom. Nabi Musa, Khomer dan pesta pora. Betul? Akhir zaman apa dosa Nabi yang terdahulu yang tidak ada di akhir zaman ini? Ya Allah. Makanya saya teringat sebuah qasidah. Ini cerita ketika baginda Nabi hendak meninggal dunia. Dijadikan qasidah oleh ulama-ulama kita. Apa qasidahnya? Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Apa jawaban Allah dalam hadis qudsi? Wasawir hum minaz-zanbi wasami' minaz-zanbi wa ghaffaru dzunuballah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baginda Nabi ketika mau meninggal dunia bertanya, Pak, ya Allah, bagaimana nasib umatku nanti setelah aku tidak ada? Apa kata Allah menjanjikan? Ya Muhammad, aku akan biarkan umatmu. Aku cuma liatin umatmu berbuat dosa Muhammad. Aku tidak akan azab mereka Muhammad. Tapi ketika mereka datang kepadaku untuk bertaubat, aku akan terima taubat mereka Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Pintu surga tidak akan pernah terbuka sebelum kita umat baginda Rasulullah yang lewat lebih dahulu ke dalam surga, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga ini yang paling hebat. Walaupun umur kita relatif pendek, tapi karena keberkahan baginda Rasulullah, Allah kasih takaran ibadah kita nggak main-main. Ayo di Ramadan. Dalam Ramadan di 10 hari terakhir ada satu malam nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut malam Lailatul. Tapi sayang masyarakat Islam di Semarang lebih senang Lailatul Qadar. Malam-malam kekederan, Pak, ngiter aja kemana-mana. Anggap, Pak, maaf. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun, Pak. Dibulatkan saja, 83 tahun. Anggap panjenenganipun sedoyo 10 tahun benar ibadah. Insya Allah setiap tahun 10 tahun terakhir dapat Lailatul Qadar. Amin. Artinya panjenengan hidup di dunia ini 83 tahun dikali 10. 830 tahun ditambah usia panjenengan di Semarang ini. Sudah mendekati umat Nabiullah Nuh alaihi salam. Belum ibadah-ibadah yang lain, Pak. Sholat sunnah awabin. Itu ada lagi, Pak. Pahalanya
Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengajarkan, satu kali kita sunnah awabin, laksana kita menghidupkan sholat selama 200 tahun pahalanya. 830 tahun ditambah umur kita, ditambah sunnah awabin, sudah mendekati umatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, mau nikmat mana yang kita dustakan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo pergunakan momentum ini sebagai momentum Ramadan terbaik yang kita lakukan, insya. Yang kedua, kalau Allah kasih kita panjang umur bertemu dengan Ramadan, ayo jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terakhir yang kita laksanakan, Bah. Lu Soki, orang-orang pada pengen minta panjang umur, kok kamu malah jadiin Ramadan terakhir? Alasannya dua. Pertama, supaya timbul kekhusyuan kita dalam beribadah di bulan Ramadan, Pak. Karena baginda Nabi mengajarkan, bekerjalah kalian untuk dunia seolah-olah kalian hidup selamanya. Tapi beribadahlah kita untuk agama seolah-olah kita akan mati besok. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang paling penting. Tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasulullah kita masih bertemu dengan Ramadan yang akan datang lagi. Jadi mumpung kita bertemu dengan Ramadan, ayo jadikan Ramadan besok sebagai Ramadan terbaik dan Ramadan yang terakhir. Ayo siapkan diri kita untuk menghadapi, menyambut tamu agung untuk umat Islam dalam kehidupan kita, insya. Bapak Ibu, nah makanya dalam rangka mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah, kami malam hari ini ingin mengajak Bapak Ibu untuk menghidupkan salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Rasul berupa Al-Quranul Karim. Dan jangan lupa, Al-Quran itu unzila fihil Quran. Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Ayo menghadapi tamu Ramadan di mana-mana, di mana-mana. Kalau kita datang ke tempat poro masyayikh, poro Mbah Romo, kan kita bawakan apa yang beliau senang. Ya Bung. Ini Ramadan mau datang. Masa kita nggak mempersiapkan diri kita sesuatu yang disenengin dan oleh bulan Ramadan? Apa? Al-Quran. Makanya tadi di awal saya ingatkan, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah yang dilakukan oleh umatku selepas menghidupkan yang wajib adalah membaca Al-Quran. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita masing-masing malam hari ini, walaupun cuma berniat saja. Kami malam ini nggak minta tunai kok, kami cuma mengajak niat saja. Karena baginda Nabi mengajarkan, innamal a'malu binniat wa innama likulli imri'in manawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan. Syauki, kalau cuma niat saya nggak mau, Syauki. Loh nggak mau kenapa? Saya mau tunai nggak punya duit. Mau niat takut meninggal. Nanti saja kalau udah punya duit langsung saya tunaikan. Baik. Bapak Ibu, ada dua. Pertama, dalam Islam jangankan berbuat baik, niat saja kan dapat pahala. Betul apa betul? Salah. Itu bener salah lah. Bener salah nih, ngapunten. Tidak semua niat dalam Islam menghasilkan pahala. Contoh, saya niat sholat subuh nanti di Baitul Muttaqin. Bagus nggak niat saya? Bagus. Tapi sampai qomat subuh saya belum keluar dari penginapan saya di Simpang 5. Maka saya belum mendapatkan pahala sholat subuh berjamaah. Walaupun niat saya baik. Kenapa?
Karena yang diajarkan oleh guru saya Al-Mukarram Ki Haji Robi Dongkal dalam kitab Iqna di bab niat itu gamblang tuh. Ya semua kitab fikih ada bab niat. Cuma buat saya di Iqna itu lebih gamblang. Dijelaskan niat yang menghasilkan pahala itu wajib dibarengi dengan ikhtiar. Artinya apa? Saya niat sholat subuh di Masjid Baitul Muttaqin. Jam 3:30 saya keluar dari penginapan menuju Masjid Baitul Muttaqin. Tapi di pertengahan jalan ban kendaraan saya pecah. Menyebabkan saya nggak bisa datang. Di hadapan Allah saya ditetapkan oleh Allah pahala sholat subuh berjamaah Masjid Baitul Muttaqin sebanyak jamaah yang datang untuk sholat subuh. Makanya pentingnya ilmu pakai amal. Amal pakai ilmu. Ya. Jadi biar enggak membabi buta kita, Pak. Kalau niat dapat pahala, niat aja enggak ada realisasinya, ya sama aja. Tes. Soundnya berubah. Tes. Turunnya lagi ya. Tes. Tes. Iya. Nah, tuh, itu yang pertama, ya. Ambil pahala niatnya saja. Caranya bagaimana, Syauki? Cukup titipkan 3, izinkan kami mencatat nama, nomor telepon, dan niat. Lalu Bapak Ibu akan membuktikan betapa Allah Maha Kaya dan Maha Mengayakan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, malam hari ini pun kami melakukan dan mengajak Bapak Ibu untuk mau ikutan secara terang-terangan dulu. Loh Syauki, nanti khawatir riya loh Syauki, apa enggak menyelisih Quran dan Sunnah? Baik. Bapak Ibu, kami berani berkata metode yang kami, jangan diotak-atik lagi Ustaz, minta tolong. Yeah. Mic-nya matiin saja yang lain. Metode yang kami bawakan ini ada dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar, sirran wa alaniyatan, falahum ajruhum inda rabbihim, wala khaufun alaihim, walahum yahzanun. Orang yang mengeluarkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah sehingga mereka tidak ada rasa khawatir dan juga tidak bersedih hati. Nah, metode infak, sedekah dan wakaf ada 2 dalam Islam. Menurut ayat ini, ada sirron sembunyi-sembunyi, ada alaniyatan secara terang-terangan. Sirron memang bagus. Tapi maaf, kita tidak akan mampu membangkitkan semangat dalam berwakaf ketika kita sembunyi-sembunyi. Justru diajarkan oleh baginda Nabi ketika menyangkut umat yang banyak, menyangkut masyarakat banyak, maka disunahkan kita ala niatan. Bahkan salah satu sunnah Nabi, karena Nabi pernah melakukan untuk berwakaf secara terang-terangan. Kapan? Ketika membeli sumur Yahudi. Ayo, yang nanti rezekinya mau diberkahkan oleh Allah, Nabi bikin pengumuman. Silahkan bayarkan wakaf al-Yahudi sumur ini. Dari 3 sahabat yang ikut, dari beberapa sahabat kaya yang ikut 3. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi pemenang tender sumur Yahudi, Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya maaf, ini keberkahan dari sumur Yahudi. Bapak Ibu nanti pulang, periksa di handphone pintarnya, ada sebuah rekening di bank kerajaan Saudi Arab atas nama Utsman bin Affan. Itu dari sumur Yahudi. Yang dari sumur tersebut ratusan tahun yang lalu dibangun ribuan masjid, ratusan sekolahan, puluhan rumah sakit Islam skala internasional di seluruh dunia. Semuanya gratis. Bahkan Indonesia kebagian 2. Kemarin ketika kami safari di Sumatera Barat, ada sebuah masjid dari Yayasan Utsman bin Affan itu sendiri.
Tapi itu yang bukan saya bikin apa? Yang bikin bangganya bukan itu, Pak. Yang bikin saya bangga dan takjub, dana yang masih ada di rekening tersebut. Kalau mata uang kita kurang lebih sekitar 200 triliun rupiah. Jasadnya sudah terkalang tanah hampir 15 abad yang lalu. Tapi Allah masih jaga hartanya sekarang ini supaya kita umat Islam bisa belajar. Tidak akan pernah merugi orang yang mau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu. Bahkan baginda Nabi yang menjaminkan mana kosomalun min sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan untuk jalan Allah nilainya, kecuali dia akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Ayo Bapak Ibu sekalian, walaupun cuma dengan niat, jadikan kita malam hari ini sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Kalau bukan kita umat Islam, mau siapa lagi yang menghidupkan Al-Quran? Kalau bukan sekarang, hendak kapan lagi kita bisa berniat wakaf Al-Quran? Ingat, malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak nunggu amal kita banyak. Mumpung ruh belum berpisah dari jasad, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa ditanam, walaupun cuma dengan niat saja, jangan pernah kita tinggalkan satu majelis tanpa pulang membawa asar dari majelis tersebut. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya Ustadz Rahmadi. Saya izin istirahat sebentar. Istirahat saja, jangan bubar dulu. Kenapa? Ada dua. Pertama, program kita program wakaf. Maka nanti di akhir acara kita akan melakukan akad wakaf secara jamaah. Ya. Yang kedua, jangan biasakan kita pulang sebelum ditutup sama doa. Sauki, kamu kelamaan. Ini bukan tentang saya saja. Kalau saya malam ini kelamaan, saya minta maaf. Kami dari Badan Wakaf Al-Quran memohon maaf karena membawa program. Tapi besok-besok untuk guru-guru saya yang sedang ngajar di masjid ini, jangan kita tinggal sebelum ditutup sama doa. Kenapa? Karena saat pembacaan doa yang Bapak Ibu aminkan itulah keberkahan diturunkan, doa kita dijawab sama Allah, bangunnya kita dari majelis ilmu mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa-dosa kita. Ayo jadikan diri kita masing-masing sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Berapapun yang semampu kita, ayo jangan kita berat-beratkan untuk agama Allah. Silakan.